Mbak Fadila Nisa, hadir Bu. Mbak Imelda, Mbak Windy, Mbak Lulu, semoga nanti Mbak Lulu bisa diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga bisa masuk seperti biasanya ya. Anak-anak di sini ada yang ingat nggak Pak Minggu kemarin kita itu belajar mengenai apa? Apa ya Bu? Ada terhadap orang tua Bu. Ya benar. Nah di benak kalian ketika mendengar kata azab itu apa sih artinya? Satu ya. Mbak Cita apa? Ketika mendengar kata azab. Lu nggak tahu ya? Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai adab kepada teman dan saudara. Adab sendiri itu aturan atau norma mengenai sopan santun yang didasari oleh aturan agama. Secara akal kita itu sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa tidak melibatkan orang lain. Kita juga sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan dari orang lain, baik pada saudara, teman, orang tua, dan tetangga. Bersama teman dan saudara juga perlu menjadi hubungan baik dengan cara saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati agar tercapainya hidup rukun, damai, aman, dan sentosa. Kemudian ada bentuk ciri-ciri agar keluarga saudara yang pertama itu menjadi silaturahmi antara saudara. Sesibuk apapun yang namanya saudara sudah sewajarnya saling menjalin silaturahmi. Yang kedua itu adalah saling perhatian dan kasih sayang. Nah, pengertian perhatian di sini yaitu kita membantu saudara di saat memerlukan bantuan seperti memerlukan materi, tenaga dan pikiran. Dan pengertian kasih sayang di sini yaitu kita bersedia mendengarkan keluh kesah saudara kita dengan ikhlas tanpa imbalan pamrih apapun. Kemudian ada bentuk atau ciri adab kepada teman. Selain kepada saudara, kita juga dianjurkan beradab kepada teman. Teman yang baik bakal memenuhi kita ke arah kebaikan dan akan membawa kita ke surga. Dan sebaliknya jika kita tidak berteman dengan orang yang tidak baik, maka akan membawa kita ke neraka. Nah, bentuk atau ciri adab kepada teman yang pertama itu diantaranya yang pertama menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Yang kedua suka membantu teman. Yang ketiga apa? Yang ketiga membawa kebaikan dalam beragama. Yang keempat menganggap teman sebagai pamit online atau satu tujuan. Yang kelima menanamkan sifat pengalah. Kayaknya udah pada ini ya, nanti ya. Berarti dulu yuk.
Yang keempat, terjadinya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. Yang kelima sama keenam, Bu Windy bisa dibacakan. Yang kelima, memperkecil adanya sifat suku. Yang kelima itu memperkecil adanya sifat suudon antara saudara, teman, dan tetangga. Yang keenam, suasana saling menghormati dan saling menghargai di perasaan. Yang ketujuh, ini yang terakhir. Yang terakhir, memperbanyak orang yang semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Selanjutnya, ini ada 4 kartu ya. Nanti kalian maju satu-satu, terus kalian mencari jawabannya dengan berpasangan. Ya, Bu, bacakan soal dan jawabannya. Yang mana maju satu. Ambil salah satu. Ayo, benar. Ya. Ayo, Bu Windy, maju. Benar. Untuk kalian berpasangan itu mencari jawaban yang benar. Sudah? Yang dapat pertanyaan nomor 1 siapa? Jawabannya apa? Yang pertama, menjalin silaturahmi antar saudara. Yang kedua, saling perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga, menjauhi sifat permusuhan antara keluarga, saudara, dan menjaga perasaan saudara. Yang mendapat satu dua. Saya dulu. Jadi pertanyaannya, apa bentuk atau ciri-ciri adab pada teman? Jadi ciri-ciri adab kepada teman yang pertama menciptakan suasana aman dan nyaman dalam hubungan. Yang kedua, suka membantu teman. Yang ketiga, membawa kebaikan dalam berkawan. Yang keempat, menganggap teman sebagai atau satu tim, satu tujuan. Yang terakhir itu menanamkan sifat pengalah. Ya, tepuk tangan buat Kak Sora. Bisa kembali ke meja masing-masing. Ya, Bu. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan.